Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Engkau Tuhan menambahi kami hari ini supaya kami boleh menggunakan hari-hari dengan setia, bijaksana, dan bermanfaat dan berkenan kepada Tuhan. Biar hari-hari ini menjadi hari yang berkualitas supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang di dalam ibadah kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, supaya kami tidak melakukan apa yang kami inginkan tetapi yang Tuhan inginkan, supaya sesuai dengan janji firman-Mu, dengan ajaran-Mu, supaya kami Tuhan menjadi terang dan garam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus menuntun kami semuanya, supaya dalam pergumulan masalah persoalan tantangan kami yakin kami akan tetap berjalan dalam iman dan kami akan memenangkan, karena iman kami Tuhan melahirkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bagaimana Daud yang dijanjikan Tuhan, dia mempunyai keturunan demi keturunan. Namun akhirnya suatu hari keturunan dibuang. Tetapi tetap Tuhan janji bahwa nanti akan muncul keturunan Daud, yaitu tunas Daud, tunggul Isai. Dan itulah Yesus Kristus yang turun dari surga untuk meneruskan kerajaan Daud, bukan secara fisik, namun kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surga dan kebenarannya atau kerajaan Allah, di mana maut tidak menguasainya. Dan itulah kemudian ditugaskan di dalam kehidupan dunia ini adalah gereja. Dan gereja itu adalah kumpulan jemaat, bukan hanya organisasi. Kumpulan jemaat yang dipilih Tuhan telah dipisahkan dari gelap menjadi terang. Yaitu telah dipanggil keluar dari dunia yang gelap untuk panggilan Tuhan yang benar. Dan kerajaan Allah itu, gereja itu sendiri sudah terorganisir sehingga harus ada hierarki, ada otoritas, ada peraturan, dan juga harus menghargai pimpinan dan hidup dan peraturan firman Allah dan mencerminkan karakter Kristus dan ajaran Yesus harus dipakai. Sebab itu Tuhan memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan kembali. Mari kita masuk di dalam gereja kita dan buat gereja itu penuh dengan damai. Kalau kita meningkatkan gereja dalam damai, berarti saudara kita merajakan Yesus. Karena dia adalah Raja Damai. Gereja kita tidak mempunyai raja. Kalau kita berkelahi terus, hanya simbol nama saja Yesus. Tetapi dia tidak memerintah sebagai raja. Kalau dia memerintah sebagai raja, maka kita semua akan, saudara, menjadi orang-orang yang taat. Demikian hidup kita. Kalau Yesus menjadi raja atas hati kita, maka bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Saya bacakan dulu Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi di sini saudara, kerajaan surga tidak tergoncangkan, minimal kita belajar ada 2 di dalamnya. Sebenarnya adalah 4, tapi kita belajar dari 2. Yaitu pertama, kita harus mengucap syukur atas pilihan Tuhan kepada kita, atas perkenanan Tuhan kepada kita. Kita mengucap syukur senantiasa apapun yang terjadi, tapi Tuhan sudah memilih kita. Kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan akan menetapkan kita, Tuhan akan memuliakan kita, Tuhan akan membuat kita semakin berbuah. Bukan hanya itu, marilah saudara kita beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Jadi ada 2 hal, yaitu saudara kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Jangan lagi beribadah kepada Tuhan dengan cara-cara kita. Contohnya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh. Percuma mereka beribadah jikalau kita hanya mengandalkan cuma kata-kata pujian, penyembahan, tetapi hidup tidak berubah, tidak ada gunanya. Jikalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh berpuasa, namun kalau hati kita tidak berubah dan hidup kita tidak menjadi rumah Allah, tidak ada gunanya. Jikalau kita ibadah setia sampai akhir, tetapi kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup, itu bukan ibadah sejati. Ibadah sejati adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati. Roma 12 ayat 1.
Saudara dikasihi Tuhan, mari saudara kita harus mengubah kehidupan kita. Cara-cara kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus fokus mencari Tuhan. Jangan mencari apa yang ada di dunia. Cuma cari kesenangan, cari entertain, cari saudara sesuatu yang megah, cari teman, cari bisnis, cari partner, cari mangsa, itu tidak boleh. Cari kedudukan tidak boleh ada lagi. Tetapi cari kehendak Allah, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sebab saudara ketika kita mencari Tuhan, saudara, dan kita cari apa yang dikenan Tuhan, maka kita akan melihat Allah akan berperang bagi kita. Allah akan membela kita. Allah, saudara, akan menjadi saudara jurumudi dalam kehidupan kita yang akan membawa hidup kita mengarah kepada satu kebenaran. Dan demikian juga dengan hal yang mengucap syukur. Marilah saudara, jangan lagi berkeluh kesah dengan tugas yang kita kerjakan, dengan apa yang Tuhan telah bebankan kepada kita, yaitu sangkal diri pikul salib. Sangkal diri artinya saudara tidak lagi menyenangkan kehendak kita yang membinasakan. Contohnya suka marah, iri, sakit hati. Lebih baik kita belajar tenang, menguasai diri, damai, mengampuni. Jauh lebih indah hidup kita. Jadi menyangkal diri itu kalau orang malas harus jadi rajin, marah jadi sabar. Itu tentu juga dipakai di perusahaan dalam kehidupan kita. Nah, nyaman menyangkal diri berarti apa yang tidak baik yang keluar dari kita harus halangi supaya yang baik itu keluar. Apa yang tidak sesuai dengan firman kita tidak lakukan. Yang sesuai firman kita lakukan. Itu kalau firman, kalau rohani. Sang pikul salib artinya saudara bahwa kalau kita kerja, ayo tanggung jawab kita lakukan. Kita lakukan tanggung jawab walaupun itu mungkin sedikit berisiko. Mungkin sedikit berkorban kita lakukan. Itu secara duniawi. Mungkin anak kita sakit terpaksa kita harus tinggalkan karena melakukan tugas pekerjaan. Itu secara duniawi. Tetapi pikul salib secara rohani berarti saudara yaitu melakukan kehendak Bapa. Ya. Artinya di sini melakukan pekerjaan Tuhan. Yaitu menjangkau jiwa-jiwa, melayani dengan sabar, remah, dan rendah hati. Saudara tidak boleh kalah dengan saudara kesulitan, tantangan, dengan ejekan. Ya, kita tidak boleh sakit hati, itu sangkal diri pikul salib. Pikul salib berarti apa yang Tuhan berikan kepada kita, beban tugas itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Menjadi prioritas. Banyak orang gagal di tengah jalan. Ketika Tuhan berkati, dia lupa akan tugasnya. Dia meremehkan tugas pekerjaan. Dia menganggap pekerjaan di gereja atau pelayanan itu tidak baik atau kurang bermanfaat. Padahal dia berhasil karena melayani, saudara, hal itu. Ketika dia berhasil, dia anggap pelayanan ini tidak berguna atau kurang berguna. Sebab itu kita harus kembali kepada ajaran Tuhan. Kita harus kembali kepada sumber. Sama dengan saudara, kalau kita mau minum, kita satu botol kita cukup minum. Kita beli 2 botol cukup minum, 3 botol cukup minum 1 hari. Hari ke depan, apakah kita mau beli satu pabrik? Enggak mungkin. Pasti kita beli hari demi hari. Tetapi yang pasti selama sumber itu ada enggak masalah. Tapi kalau sumber itu tidak ada itu masalah. Sebab itu Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang haus dan lapar. Artinya Tuhan ingin memberikan sumber dalam kehidupan kita. Bukan air yang kita minum, tapi air kehidupan. Sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Supaya saudara kita mampu menanggung masalah, persoalan. Dan kita akan tetap sukacita dan semangat. Karena kita punya pengharapan. Selama kita tidak punya pengharapan, saudara, hidup kita menjadi jemu. Tidak ada semangat, rasanya putus asa. Tidak ada gairah. Kembalilah melayani Tuhan. Carilah Tuhan dengan gairahmu. Saudara, jikalau saudara punya pergumulan masalah persoalan tantangan, pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, perjodohan, maupun keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena Tuhan kuasanya sama, dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Jikalau engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Karena nama Tuhan di atas segala nama. Dan Tuhan menghargai imanmu. Mujizat bukan dari orang luar. Mujizat bukan dari pendeta walaupun itu ada. Tapi mujizat ada dalam dirimu sendiri. Yaitu imanmu yang menyelamatkan engkau. Tuhan berkata, siapa yang menjamah aku? Begitu banyak orang yang menjamah Tuhan. Tetapi Tuhan, ada satu orang. Kenapa saudara? Karena orang itu beriman sungguh-sungguh. Yang lainnya menjamah saudara, tapi tidak beriman. Sebab itu perempuan 12 tahun itu sembuh. Sebab itu Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah dengan selamat. Hari ini kita berdoa. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terimalah dalam imanmu. Dalam nama Yesus.
Bertindaklah dalam tindakan iman. Jadilah sembuh dan jadilah pulih. Dan biar engkau hari ini diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberikan hikmat, kekuatan, jalan keluar. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.